Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pembelajar madrasah? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan belajar matematika kelas 5 semester 2. Kali ini kita akan mempelajari materi menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, diagram garis, dan diagram batang. Disajikan perolehan sumbangan bakti sosial kelas 5 berupa alat tulis. Bagaimana cara membuat grafik gambar atau piktogram? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Langkah yang kedua, memberikan keterangan di sumbu mendatar dan sumbu tegak. Selanjutnya, bagaimana menggambar banyaknya penggaris di grafik tersebut? Kita bisa mewakili gambar, misalkan di sini dalam bentuk kotak. Karena datanya berupa puluhan, maka kita bisa menyatakan satu kotak ini mewakili 10 buah. Sehingga jika penggaris banyaknya ada 20, kita bisa menggambar kotak sebanyak 2. Penghapus 40, karena satu kotak mewakili 10 buah, maka penghapus kita gambarkan dengan 4 kotak. Pensil 80, kita bisa menggambar 8 kotak. Dan terakhir, buku tulis, kita bisa menggambar 6 kotak. Selanjutnya, bagaimana cara kita membaca grafik gambar tersebut? Contohnya, jumlah sumbangan alat tulis yang berupa penggaris adalah titik-titik buah. Penggaris di sini ada 2 kotak dan 1 kotak mewakili 10 buah, sehingga banyaknya penggaris adalah 2 kali 10 sama dengan 20 buah. Selanjutnya, sumbangan alat tulis paling banyak adalah berupa titik-titik. Dari grafik gambar ini kita bisa melihat mana yang paling banyak. Yang paling banyak kotaknya adalah pensil. Berikutnya, selisih sumbangan penghapus dan pensil adalah titik-titik buah. Penghapusnya 4 kotak, pensilnya 8 kotak. Selisihnya 8 kotak dengan 4 kotak adalah 4 kotak. 1 kotak mewakili 10 buah, sehingga 4 kotak adalah 4 kali 10 sama dengan 40 buah. Selanjutnya, total seluruh sumbangan adalah titik-titik buah. 2 kotak ditambah 4 kotak 6, 6 ditambah 8 14, 14 ditambah 6 20 kotak. 20 kita kalikan 10 sama dengan 200. Selanjutnya,
bagaimana kita menggambar grafik garis? Langkahnya sama, yaitu membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Selanjutnya, memberikan keterangan sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Kemudian, keterangan dari alat tulis kita sajikan, dan keterangan dari banyaknya alat tulis kita sajikan juga. Selanjutnya, kita mau membuat grafik garisnya. Kita hubungkan antara datanya alat tulis dengan banyaknya alat tulis dengan garis putus-putus. Kemudian, hubungan antara garis-garis putus tersebut kita kasih titik. Dari titik-titik tersebut kita hubungkan garis. Maka itulah grafik garis. Selanjutnya, bagaimana cara kita membaca grafik garis? Misalkan pertanyaannya adalah jumlah sumbangan alat tulis yang berupa buku tulis adalah titik-titik buah. Kita bisa membaca di sini bahwa buku tulis banyaknya adalah 60. Selanjutnya, sumbangan alat tulis paling sedikit adalah berupa apa? Di sini kita lihat yang paling sedikit adalah penggaris. Selisih sumbangan penghapus dan buku tulis adalah titik-titik buah. Penghapusnya 40, buku tulisnya 60. Sehingga 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Terakhir, total seluruh sumbangan adalah titik-titik buah. Kita jumlahkan 20 ditambah 40, 60. 60 ditambah 80, 140. 140 ditambah 60 adalah 200. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuat grafik batang? Langkahnya sama dengan grafik garis. Yang pertama, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak, memberikan keterangan di sumbu mendatar dan tegaknya, kemudian menuliskan keterangan alat tulisnya di bawah dan banyaknya di sebelah kiri. Kemudian kita sajikan dalam bentuk batang, penggaris berjumlah 20, penghapus berupa 40, pensil berupa 80, dan buku tulis 60. Agar lebih kelihatan, kita hubungkan garis putus-putus supaya tingkat keterbacaannya lebih mudah. Sekarang, bagaimana cara membaca grafik batang? Total seluruh alat tulis 200 buah. Pertanyaannya adalah berapa buah jumlah pensilnya? Maka di sini kita bisa mencari berapa banyaknya pensil dengan cara mengurangi total seluruh alat tulis dengan banyaknya penggaris, banyaknya penghapus, dan banyaknya buku tulis, yaitu 200 dikurangi 20 dikurangi 40 dikurangi 60
sama dengan 80. Bagaimana cara membuat grafik batang dengan dimensi 3? Langkahnya sama, yaitu menggambar sumbu mendatar dan sumbu tegak, menuliskan keterangan di sumbu mendatar dan tegaknya, menuliskan keterangan alat tulis dan keterangan banyak, kemudian menggambarkan penggaris dengan 20, penghapus 40, pensil 80, buku tulis 60. Kita hubungkan dengan garis putus-putus supaya mudah kita membacanya. Bagaimana cara kita membaca grafik batang dimensi 3? Misalkan, berapa buah jumlah penghapus? Maka di sini kita bisa menjawab bahwa total seluruh alat tulis dikurangi banyaknya penggaris, banyaknya pensil, dan banyaknya buku tulis, yaitu 200 dikurangi 20 dikurangi 80 dikurangi 40 sama dengan 40, sehingga banyaknya penghapus adalah 40 buah. Demikian materi yang disampaikan. Semoga membawa manfaat bagi pembelajar madrasah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.